dalam urusan pekerjaan, kehidupan dunia, mungkin kita bisa berorientasi, kita bisa bikin proyeksi, kita bisa bikin orientasi. Tetapi kemudian kalau akhirat bagaimana mungkin kita abaikan dan tidak punya persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang jelas? Nanti lebih jelas ke samping soalnya. Ada hidangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Sadaqallahul azim. Tsumma sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar PT Taspen dan rekanan yang mungkin tak bisa saya sebut satu persatu, yang sama-sama kita sayangi, adik-adik dari Panti Asuhan Nusantara, para bapak ibu, as-shaimun was-shaimat yang sedang berpuasa hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puasa yang sudah keberapa? Tahu nih ya kalau hitungan puasa. Semakin cepat menghitung, semakin cepat terasa lebaran. Di hari ke-12 meskipun di luar tadi terasa panas, tapi alhamdulillah kita semua masih bernafas. Betapa Allah masih berikan kita kehidupan, Allah masih berikan kita pekerjaan. Bahkan setelah ini kita semua masih bisa makan. Alhamdulillah. Inilah nikmat yang sejatinya mesti disyukuri. Nikmat iman yang masih dimiliki, sehingga puasa masih bisa kita jalani. Karena banyak mungkin di luaran, bahkan mungkin kita punya teman atau anggota keluarga yang juga ada di rumah, tetapi kondisinya sakit tak bisa puasa, atau memang ada yang sengaja tak puasa karena hidayahnya disimpan di lemari rumah. Maka ketika di tengah aktivitas kerja kita masih bisa puasa, di tengah panas yang luar biasa kita masih ibadah, maka disitulah iman dan hidayah masih ada. Maka bersyukurlah, alhamdulillah. Lihatlah India hari ini, kasus corona semakin luar biasa. Hari ini pun sampai 300.000 kehilangan nyawa, sementara kita masih bisa buka bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada lagi surat edaran untuk lagi bekerja di rumah atau aktivitas dibatasi lagi karena kondisi corona yang hari ini pun semakin meningkat, termasuk di kota 80-60 per harinya. Tapi begitulah, meskipun dikasih ujian, dikasih persoalan, tetapi kalau masih punya iman, semoga itu bisa menjadi kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan bagi kita dan orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah memang hadirkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menambah kebaikan-kebaikan bagi kita. Kita ini kalau tidak ada bulan Ramadan, jangan-jangan pahala kita cuma 1 on, sementara dosa kita 1 ton. Kalau mati dikubur pasti di smackdown. Kenapa? Karena seringkali subuh masih kesiangan, zuhur masih kerepotan, asarlah di pemancingan,
maghrib masih di jalanan, isya pun ketiduran. Maka tentu ibadah wajib masih sering kali ditinggalkan, sehingga pahala pasti masih banyak kekurangan. Boleh jadi ketika di bulan Ramadan kita paling mudah marah, masih ngupek kawan kerja, masih ribut dengan tetangga, bahkan tidak akur dengan istri di rumah. Boleh jadi kalau tidak ada bulan Ramadan, kita pelit bersedekah, susah berbagi pada sama, sehingga orang pun tak punya, kita hanya tutup mata seperti tak mengetahuinya. Tapi lihatlah ketika Ramadan tiba, secara auto yang tidak puasa pun mendapatkan berkah. Orang yang sulit pun mendapatkan berkah. Apalagi kalau dia puasa, beribadah, terus bersedekah, luar biasa. Maka ini yang mesti disadari. Meski kita yakini dan mesti kita paham betapa Allah hadirkan Ramadan memang untuk kita, sebagai kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan, sebagai wasilah untuk menutup kesalahan, bahkan menjadi wasilah untuk pertaubatan. Maka Ramadan banyak disebut dengan penamaan bulan puasa, bulan berkah, bulan tarbiyah, bulan taubat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dalam urusan pekerjaan, kehidupan dunia, mungkin kita bisa berorientasi, kita bisa bikin proyeksi, kita bisa bikin orientasi. Tetapi kemudian kalau akhirat bagaimana mungkin kita abaikan dan tidak punya persiapan? Kalaulah Ramadan Allah hadirkan, maka di situ tentu menjadi satu kesempatan. Penamaan Ramadan pun di berbagai referensi, salah satunya adalah kata Ramadan berasal dari kata Ramadan atau Ramido, artinya panas membakar. Kita berapa hari ini saja sudah luar biasa terasa begitu panas. Maka banyak yang berkeluh kesah di setiap WA, alangkah panasnya hari ini, alangkah teriknya hari ini, dan lain sebagainya. Itu baru panasnya matahari, sementara dia begitu tinggi dan jauh dari kita di bumi, tapi panasnya luar biasa. Lalu bagaimana kalau matahari sejengkal di atas kepala? Nanti saatnya kita di padang mahsyar dikumpulkan semua. Kita di rumah ketika panas luar biasa, yang mampu punya materi tinggal beli AC dan dia tinggal pilih. Maka meskipun panen, tinggal di rumah pakai AC, tak perlu lagi berkipas. Tetapi kalau panas harus pakai kipas, kalau tidak nanti keringat mengucur deras. Lihatlah, kita sekarang berada di ruangan yang penuh dengan AC, maka kita merasa sejuk dan nyaman. Tapi ketika siang hari, bahkan tadi sejak asar pun masih terasa begitu panas. Ini menandakan betapa Ramadan menjadi bulan yang kita agar dibakar. Maka lihatlah tanah liat yang mungkin tak berharga, ketika dibakar dan diolah menjadi genteng dan batu bata, maka dia punya nilai dan harga. Lihatlah emas ketika dikeruk, diambil dari bumi, dia belum ada nilai, tapi melalui proses pembakaran menjadi nilai dan berharga. Emas menjadi perhiasan dan dia bernilai serta berharga. Begitu pula Ramadan, kita mesti dibakar syahwat-syahwat kita, nafsu-nafsu kita, emosi-emosi kita. Apa yang seringkali di luar Ramadan kita melampaui batas, seringkali kita tidak menyadari kita sudah lewat batas, maka Ramadan dihadirkan agar kita menahan. Bukankah puasa artinya al-imsak, menahan? Bukan hanya menahan dari nafsu makan dan minum, bukan hanya menahan dari agar tidak marah, tapi menahan diri dari semua hal baik yang bisa berpotensi membatalkan pahala puasa, apalagi membatalkan ibadah puasa. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, oleh karenanya qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Allah hadirkan kembali kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Dan adik-adik kita termasuk yang mendapatkan berkah karena bisa menerima undangan keluarga besar Taspen, lalu mereka mendapat santunan, bisa menikmati makanan dan satu kebahagiaan.
Betapa Allah sangat suka kepada kita yang bisa membuat orang lain bahagia, apalagi ketika di bulan puasa. Rasulullah SAW orang yang sangat dermawan, ajwadun nas, tetapi lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Maka kita lihat betapa banyak komunitas, perseorangan, bahkan perusahaan yang berlomba-lomba dalam berbagi, menunjukkan empati, peduli kepada mereka yang tidak punya, mereka yang apa, yang selama ini mungkin susah. Kita ketika puasa hanya menahan lapar dan dahaga dari sejak azan subuh sampai azan maghrib. Setelah itu kita makan apa, kita apapun yang suka, tinggal beli di mana saja. Tapi bagi mereka yang mungkin susah, meskipun puasa, sampai kapanpun kadang dia pun tak bisa merasakan enaknya makan, enaknya minum, karena tetap terbatas apa yang mau dimakan dan diminum. Berarti kita dilatih untuk punya empati, kita dilatih untuk peduli. Kalau kita hanya menahan lapar dan dahaga dalam waktu lebih kurang 12 jam saja, lalu bagaimana mereka yang hampir tiap hari tak makan, bingung mau makan apa? Kalau kita cuma bingung mau makan di mana. Lihatlah ketika Ramadan luar biasa, yang dapatkan manfaat bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang beriman, bukan hanya orang puasa, bahkan yang tak puasa pun mendapatkan berkah. Kalau saya pulang nanti lewat Tanah Patah Padang Jati, kalau kemarin saya ngisi dianggut pulang oleh penurunan, hampir semua tempat yang di situ ada makanan, rame semua dengan orang yang membeli, penuh. Cuman satu catatan yang mesti jadi renungan, kalau sudah buka puasa bukan berarti selesai ibadah kita, masih ada sholat maghrib, masih ada sholat isya, apalagi sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan. Yang sering kali kita sampaikan, ya setelah buka bersama, mudah-mudahan termasuk kita, selesai semua aktivitas, usahakan sholat jangan ditinggalkan. Jangan seolah-olah setelah puasa berbuka selesai ibadah, padahal masih ada maghrib yang wajib, isya yang wajib, tarawih yang sunnah, tapi menjadi utama karena sholatnya hanya ada di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang perlu kemudian kita perkuat pada sore hari sambil menjelang berbuka? Tentu pada saatnya nanti kita akan berikan waktu untuk kita persiapan. Sebelumnya nanti juga akan kita tutup dengan doa untuk kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan.